suami saya meninggalkan sholat dan mempercayai jimat-jimat, suka berbuat kasar, apa yang saya lakukan? Ya pertama ibu nasihati dulu. Yang paling besar di sini yaitu dia meninggalkan sholat dan dia juga percaya kepada jimat-jimat. Meninggalkan sholat merupakan dosa besar yang paling besar, lebih besar dosanya daripada dosa zina, lebih besar daripada mencuri dan yang lainnya. Jadi ibu nasihati dulu, sholat ini tiang agama, ketika nggak dikerjakan roboh agama ini. Makanya doanya Nabi Ibrahim AS, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, dalam surah Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah aku dan anak cucu orang menegakkan sholat. Sampai wasiat Nabi menjelang wafat, as-salah wa ma malakat aimanukum. Sholat. Jadi ingatkan dulu, kalau tetap dia nggak mau sholat, dia nggak harus minta cerai, karena nggak boleh kita nikah dengan orang yang tidak sholat, nggak ada manfaatnya. Kemudian juga percaya pada jimat-jimat, berbuat syirik. Kami dituduh murji'ah. Apa itu murji'ah? Tolong jelaskan. Yang nuduhnya juga nggak tahu. Emang sekarang ini zaman kebodohan, zaman ketololan gitu. Yang nuduhnya kiai, ustadz. Ditanya seperti nuduh Wahabi. Saya tak pernah tanya seorang kiai, antum mengatakan kita Wahabi. Wahabi itu apa? Ya pokoknya Wahabi. Lo apa? Wahabi itu apa? Jelaskan dong. Kita diskusi dengan dalil, diskusi. Ya pokoknya orang yang larang orang ke kubur. Loh, kita nggak larang ke kubur. Yang kita larang nyembah kubur. Boleh nggak nyembah kubur? Oh, nggak bisa jawab dia. Jadi nggak benar itu tuduhan-tuduhan. Yang sama seperti ini, murji'ah. Kalau tanya murji'ah apa? Ya pokoknya murji'ah. Nah, pokoknya murji'ah. Murji'ah itu satu aliran yang sesat. Aliran yang sesat. Ini saya masukkan tentang murji'ah dalam buku Mulia dengan Masalab. Satu aliran yang sesat, yang mereka punya pendapat bahwa iman itu cukup dengan lisan dan di hati aja. Amal nggak masuk bagian daripada iman. Amal tidak masuk bagian daripada iman. Ini murji'ah. Murji'ah mengatakan bahwa orang berbuat dosa besar, sebesar apapun tidak akan mempengaruhi imannya. Sesatnya ini, sesat. Orang yang berbuat dosa besar itu nggak punya pengaruh. Kata mereka, kata murji'ah, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Allah menyebutkan tentang bertambahnya iman dalam Al-Quran. Kalau disebutkan bertambah, sudah pasti ada berkurang. Murji'ah itu seperti itu. Iman tidak bertambah, sedangkan kita mempunyai i'tiqad, keyakinan bahwasanya iman itu iqrarun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu artinya yaitu kita meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Itu namanya murji'ah. Bagi murji'ah nggak ada yang namanya iman itu bertambah atau berkurang, tetap konstan. Ini sesat. Allah mengatakan bertambah dan juga berkurang dengan kemaksiatan, bertambah dengan ketaatan. Begitu juga tentang murji'ah ini. Mereka mengatakan bahwa imannya kita sama dengan imannya sahabat dan para malaikat. Sesat, nggak ada yang mungkin sama dengan sahabat. Sahabat itu khairun nas, sebaik-baik manusia, khairu ummati, sebaik-baik umatku, Rasulullah. Dan mereka semuanya para sahabat dijamin dengan surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna, semua kami jamin mereka dengan surga. Nggak ada yang sama. Jadi ini pendapat yang sesat ini, mengatakan tentang murji'ah. Atau kita dituduh murji'ah, kita tanya kepada kiai-kiai ustadz yang tuduh murji'ah, apa maksud murji'ah? Kadang-kadang juga tuduhan mereka bukan murji'ah lagi, khawarij. Mengkafirkan penguasa. Khawarij ya juga kelompok yang sesat, yang pertama kali keluar dari kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Murji'ah, Khawarij, Khawarij
Yang pertama awalnya pada zaman Khilafah Utsman mulai ada yang seperti itu, memberontak. Sampai Utsman terbunuh. Kemudian yang lebih jelas lagi, mereka berkumpul di Harura, di Kufah itu untuk menyerang Ali bin Abi Thalib. Dibawakan oleh mereka ayat Al-Quran, Khawarij ini. Khawarij ini membawakan ayat Al-Quran kepada Ali bin Abi Thalib. Inil hukmu ilallah. Hukum itu milik Allah. Ayat dibawakan betul kata Ali. Kata Ali, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak yang dimaksudkan oleh kebatilan. Karena mereka ingin mengkafirkan siapa? Penguasa dan orang-orang berbuat besar. Jadi ini kebalikan ini. Kalau Khawarij mengkafirkan kaum muslimin, Khawarij mengatakan orang berbuat dosa besar kafir, Khawarij mengatakan para pemimpin penguasa yang ada pemerintah ini kafir, ini Khawarij. Harus dibunuh, harus diperangi. Maka mereka mengadakan semua perbuatan bagaimana meledakkan bom atau memusuhi pemerintah. Ini Khawarij, sesat ini. Dilawan dengan Murji'ah. Murji'ah juga sesat. Murji'ah mengatakan orang Islam yang berbuat dosa besar sebesar apapun tidak berkurang imannya. Kemudian dia mengatakan bahwa iman kita sama dengan iman sahabat. Ini sesat ini. Amal tidak masuk bagian daripada iman. Jadi kalau orang nggak puasa, nggak sholat, ya imannya tetap. Kata mereka, sesatnya ini. Sesat. Karena dianggap amal itu tidak punya pengaruh. Murji'ah ini sesat. Khawarij juga sesat. Syiah juga sesat. Dan banyak lagi yang sesat. Kalau kita bilang ini sesat, bukan kita menyesatkan umat, karena memang ada dalam firqah-firqah yang sesat. Nabi yang pertama kali mengatakan firqah-firqah sesat, yang pertama kali Nabi. Kata Nabi, umat Islam terpecah menjadi berapa golongan? 73, kata Nabi SAW, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Jadi yang pertama kali tentang mengatakan firqah-firqah sesat siapa? Rasulullah SAW. Manusia yang meninggal dunia dalam keadaan mereka berbuat kesyirikan, menyembah kubur, percaya pada jimat, dukun-dukun dan segala macam, dan dia mati dalam keadaan syirik, apakah ada harapan dia nanti dimasukkan ke surga? Kalau syirik enggak. Kan Allah menyebutkan tadi dalam surah apa? Bahwa Allah mengharamkan surga bagi orang berbuat syirik. Dalam surah apa tadi? Coba yang ngaji, yang nyatat, surah apa tadi? Orang yang berbuat syirik diharamkan masuk surga. Surah apa tadi? Al-Maidah ayat 72. Ruqyah tadi sebutkan inna ruqa wa tama'im wa tasun. Ruqyah yang bagaimana? Ruqyah yang dia menggunakan jampe-jampe yang tidak jelas. Bab syarat untuk ruqyah itu dia harus dari Quran, dari Sunnah, dan kalimat-kalimat yang bisa dipahami. Dengan bahasa Arab dan kalimat-kalimat yang bisa dipahami. Yang datang dari Quran dan Sunnah-Sunnah Nabi SAW. Kan banyak juga orang meruqyah dengan mantra-mantra, nggak terus. Tujuannya manggil jin dia. Bacaannya qomat kamit, nggak jelas ini. Ada nggak itu? Ada, ini syirik. Dari zaman jahiliyah sudah ada itu. Apakah kita bisa efektif dakwah dengan media sosial? Sebab banyak orang membawa bendera tauhid, berbaju la ilaha illallah, tetapi mereka tidak paham. Ya, yang paling penting dakwah seperti ini. Antum pakai buku, jelaskan kepada umat, tapi kalau antum bukan orang berilmu, jangan. Tidak boleh masuk di medan dakwah kecuali orang berilmu. Karena Allah memberikan syarat dalam Al-Quran, syarat orang berdakwah harus berilmu. Dalam surah Yusuf, Allah berfirman dalam surah Yusuf, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Surah Yusuf ayat 108 ya. Allah menyebutkan, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Di surah Yusuf ayat 108. Allah menyebutkan, inilah jalanku. Aku mengajak manusia kepada Allah dengan dasar ilmu. Nah, di sini aku mengajak manusia dengan dasar ilmu basirah,
yaitu ilmu dan keyakinan. Aku dan orang mengikut aku, Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Ya, dengan dasar ilmu, ya, syarat ilmu. Makanya para ulama salaf mengatakan nggak boleh nuntut ilmu kecuali dengan orang-orang yang berilmu. Dan antum sudah tahu bagaimana dia nuntut ilmunya. Kalau sekarang kan nggak banyak orang yang nggak jelas di mana belajarnya, kepada siapa dia belajar, dia nguasai nggak Qur'annya, nguasai nggak sunnahnya, dia bisa bahasa Arab atau tidak. Ini enggak. Sekarang banyak ustadz jadi-jadian, ustadz karbitan. Muncul. Kok antum berani dakwah tanpa ilmu? Dosa besar antum, bukan kecil. Nggak boleh berdakwah kecuali yang berilmu. Ini ilmu besar dalam manhaj salaf, ini besar ilmu ini. Kalau nggak begitu akan masuk siapa aja nanti. Pelawak masuk, bekas pendeta masuk, segala macam. Rusak agama nantinya. Harus belajar dulu Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf. Berapa tahun belajarnya? Minimal 10 tahun. Minimal. Nggak gampang thalabul ilmi itu. Nggak sekarang orang ikut ngaji kemudian sampaikan ceramah. Ini bisa menyesatkan umat nanti. Antum yang paling penting dapat ilmu, sampaikan kepada istri dan anak, itu kewajiban. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Jadi melalui media sosial itu orang-orang yang berilmu. Kalau antum nggak berilmu, jangan. Antum berikan aja buku-buku ini, kasih buku-buku kepada para pejabat, kepada sanak famili agar mereka baca. Gitu. Sebab nanti dia keasikan dengan media sosial itu akan terus merasa dia berilmu akhirnya. Padahal dia cuma ngutip-ngutip aja. Ini menyampaikan kepada keluarga, orang tua dan keluarga tentang tauhid. Karena keluarga saya berbuat syirik dan bid'ah. Ya tetap sampaikan. Kalau memang harus dimarahi, ya nggak ada masalah dimarahi. Diejek, dicela. Karena begitulah dakwah, yang pertama kali menolak dakwah ini ya keluarga. Keluarga. Kalau dia seorang muslim, sebagai orang tua saya dia berbuat syirik, dan kita nggak tahu, dia juga nggak tahu bagaimana, ya kita terus saja. Dia yang dasarnya dia Islam, udah kita berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau sudah sampai hujjah dan dia menolak, tetap berbuat syirik, itu nggak ada uzur bagi dia. Bagaimana menjelaskan tentang tauhid ini yang mudah? Ya antum bisa buku Ushulus Tsalatsa. Kalau ustadz yang paham bahasa Arab jelaskan dari mulai Ushulus Tsalatsa. Kalau dia orang awam, ya antum kasih terjemahannya. Terjemahan Ushulus Tsalatsa, terjemahan kitab tauhid gitu. Dan itu semuanya mudah, nggak ada yang sulit. Bagaimana kalau ada dokter yang suka memvonis umur pasiennya? Ya nggak boleh. Dari mana dia tahu bahwa ini akan meninggal dunia? Dia hanya tahu dengan sebatas ilmunya. Menurut ilmu yang saya pelajari, bahwa ini seperti ini akibatnya. Tapi soal masalah ajal di tangan Allah. Jelaskan gitu. Jangan putus asa, tetap berobat. Kasih harapan kepada manusia. Jangan kasih kalimat-kalimat yang orang itu putus asa tentang rahmat Allah. Bagaimana kalau orang meninggalkan tauhid? Apakah dikatakan dia kufur? Enggak, tauhid ini, kalau tauhid rububiyah semua orang mengakui, atau orang musyrik. Yang jadi masalah tauhid uluhiyah dan menetapkan tauhid asma wa sifat. Juga ini pembahasannya panjang. Tauhid uluhiyah ini yang paling pokok dari dakwah para nabi. Tentang tauhid asma wa sifat, seperti menetapkan Allah di atas langit, di atas arsy. Ini sifat ini. Sifat ulu bagi Allah.
Kita harus menjelaskan. Kadang-kadang dia mentakwil karena kebodohannya, nggak dikatakan dia kafir, tidak. Jadi lihat dulu sampainya hujah, karena umumnya orang-orang itu awam, nggak ngerti apa-apa. Saya punya orang tua, umurnya sudah 90 tahun, dan dia masuk Islam. Alhamdulillah sudah masuk Islam. Tapi dia sudah berkurang semuanya, baik pendengaran, penglihatan. Dan diajarkan sholat. Diajarkan sholat cukup dengan yang mudah aja. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu aja dulu. Kalau yang panjang-panjang mungkin nggak bisa dia. Kan di zaman Nabi ada orang baru masuk Islam, diajarkan aja subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ketika berdiri, ketika ruku, ketika i'tidal, sujud, itu aja yang dibaca. Nggak ada masalah. Karena dia baru, belum paham. Nanti kalau dia bisa ngikutin, bisa baca Al-Fatihah, alhamdulillah. Tapi dengan dia berzikir aja sudah cukup. Tapi usahakan kalau bisa diajarkan agar dia hafal Al-Fatihah. Dan diulang-ulang juga tentang syahadatnya, agar dia paham benar. Ada orang di sekitar anak ini memiliki pemahaman bahwa pemerintah tidak berhukum dengan Allah adalah kafir, pengikutnya menyembah tagut. Bagaimana ini? Ini tadi sudah jelaskan tentang pemahaman apa di sini? Khawarij. Khawarij sesat. Dan nanti ujung-ujungnya bukan hanya sekedar mengkafirkan, ngebomin nanti ujung-ujungnya. Islam nggak mengajarkan begitu. Islam nggak pernah mengajarkan. Ini sesat pemahamannya. Bahwa orang-orang yang mengkafirkan pemerintah, kemudian juga mengkafirkan orang berbuat dosa besar, kemudian mengadakan tindakan anarkis sampai ngebom, Islam nggak mengajar. Dan itu bukan jihad, bukan jihad dalam Islam. Bom bunuh diri bukan jihad. Kalau jihad itu melawan orang-orang kafir, bukan seperti ini. Dan nggak ada manfaatnya dia ini, nggak ada manfaatnya. Sekarang orang dia mengkafirkan orang, apa manfaatnya buat dia? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Mendingan dia berusaha bagaimana mengajak orang-orang itu ke dalam Islam yang benar, pemahaman yang benar. Ini karena kebodohan. Dan syubhat yang masuk di kepalanya. Kalau dia syubhat, sulit untuk keluar sampai hari kiamat. Tapi tetap kita ingatkan dia, kasih peringatan yang keras. Mana kita lebih penting mendidik anak di rumah pada libur atau mengikuti kajian? Artinya kita kan tetap wajib menuntut ilmu. Kalau soal kajian kan kita juga nggak tiap hari kajian. Mendidik anak kan tiap hari di rumah. Jadi kedua orang tuanya tetap wajib mendidik anaknya itu setiap hari. Ya pagi atau dia pulang kerja, ibunya juga tetap demikian. Adapun hari libur, ya dimanfaatkan dia untuk menuntut ilmu syar'i. Kedua orang tua saya belajar kepada seorang yang bergelar Gus. Beliau mengajarkan tarekat, hakikat, marifat, dan belum melakukan sholat. Wah, ini sesat ini. Sesat. Udah jelas sesat udah. Sholat yang pertama kali yang diajarkan. Dan sebaik-baik amal apa kata Nabi? Sholat. Wa alamu anna khaira a'malikum as-shalah. Sampai Nabi Ibrahim AS mendoakan Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati. Muqima salat. Salat yang pertama kali. Setelah mentauhidkan Allah, salat. Dan pembagian kayak hakikat marifat enggak ada dalam Islam. Ini bukan dari Islam. Ya tarekat hakikat tarekat syariat hakikat marifat bukan dari Islam. Agama Islam sudah sempurna, enggak boleh orang menambah-nambah yang baru dalam agama. Semua yang pertama kali diajarkan dan yang wajib atas mukallaf yaitu Allah. Mentauhidkan Allah. Yaitu awal wajibin al mukallafi ma'rifatullah, tauhidullah. Yang pertama kali yang wajib atas mukallaf mentauhidkan Allah. Setelah itu tetap dia menegakkan sholat. Kalau umpamanya dia mati dalam keadaan tidak sholat, ini berat hukumannya. Dunia berat, akhirat berat. Ini sesat ini.
Jelas sesat. Kita harus katakan yang sesat. Nggak dibilang baik. Jelas, siapa aja yang ngajarkan? Gus ke, Kiai ke, Habib. Kalau ngajarkan yang seperti ini, nggak ada contoh dari Nabi. Islam sudah sempurna belum? Sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku tak cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada syariat dan tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang lain kecuali kita mengikuti. Sama seperti Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi juga mengajarkan demikian. Tidak ada tarekat, tidak ada hakikat kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan seorang nggak akan sampai kepada Allah dan kepada surganya kecuali mengikuti jalannya yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sama seperti Ibnu Qayyim juga mengatakan demikian. Tadi tentang ayat orang berbuat syirik bertaubat, saya sudah jelaskan ayatnya. Dalam surah apa tadi? Surah apa tadi? Az-Zumar ayat berapa tadi? 53. Orang tua saya punya kepercayaan hari tertentu membawa keberuntungan, hari tertentu membawa sial. Nggak ada dalam Islam. Ini namanya tatoyur. Tatoyur itu syirik, kata Nabi. In atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tatoyur menganggap sial dengan sesuatu, syirik. Seperti percaya pada angka 13, sial. Syirik. Atau kalau dia keluar dari rumahnya ada kucing mati, ini sial. Atau yang lainnya. Ini nggak boleh dalam Islam. Ini syirik. Nabi yang mengatakan syirik. Dan ada dalam kitab Tauhid. Anda yang baca dalam kitab Tauhid. Bab Tatoyur. Kalau kita punya teman, dia melakukan syirik. Kita sudah mengingatkan, tapi tetap dia melakukan. Ya biarkan. Kita sudah mengingatkan, sudah sampaikan. Kewajiban kita hanya apa? Menyampaikan. Kewajiban Rasul menyampaikan. Kalau dia nggak mau, ya sudah. Islam ini agama yang Masya Allah sudah. Orang mau iman silakan, mau kufur silakan. Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau iman silakan, mau kufur silakan. Tapi kita hanya menyampaikan karena bentuk kasih sayang kita kepada umat ini kita sampaikan. Yang benar itu benar, yang batil itu batil. Tauhid tauhid, syirik syirik. Kalau dia mau dengar alhamdulillah, dia mau terima. Kalau dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Berarti kalau dia nggak mau terima, berarti dia mengikuti apa? Hawa nafsu dan kesombongannya. Tadi disebutkan tentang penyembelihan dan makan. Bagaimana kalau penyembelihan makan selamatan kematian 7 hari, 40 hari, 1000 hari? Apakah ada? Enggak ada dalam Islam. Apakah termasuk bid'ah? Ya bid'ah. Bid'ah dhalalah. Dan justru kalau kita lihat dari Imam Syafi'i nggak membolehkan, tidak membolehkan. Ini acara-acara kematian. Apakah ruqyah syariah termasuk perbuatan syirik? Tidak. Kalau ruqyah yang syar'i itu boleh aja. Tapi yang antum ingat bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai apa? Petunjuk bagi manusia, huda, rahmat. Bukan kemudian dijadikan sebagai kitab ruqyah. Ini apa aja sekarang orang di ruqyah. Ini karena kebodohan. Juga banyak tukang ruqyah yang sudah kemasukan jin juga ini. Semua di ruqyah, nggak ada kelas. Mobil di ruqyah, motor di ruqyah, orang bodoh di ruqyah. Orang bodoh suruh belajar. Bukan di ruqyah. Berarti yang ruqyah ini udah kemasukan ini. Jadi mestinya orang itu, orang bodoh suruh belajar. Apa aja di ruqyah sekarang ini? Sampai buka bekam ruqyah center. Ini nggak benar ini, yang seperti ini. Nggak ada para sahabat itu sengaja meruqyah orang, enggak. Kalau memang ada yang perlu kita bantu orang, dia sakit, kemasukan jin, ya udah itu kita bantu. Kita untuk meruqyah dia.
Tapi bukan yang penting itu bagaimana kita mengajak dia belajar agama yang benar, mentauhidkan Allah dan mengamalkan agama Islam, menjauhkan syirik. Bukan ruqyah. Ini sekarang ada ruqyah ini, ada ruqyah jama'i. Ini bid'ah nih ruqyah jama'i ini. Bid'ah. Kalau kita sudah bertobat dari kesyirikan dengan taubatan nasuha, apakah amal-amal kita bisa kembali lagi? Ya kalau amal-amal kebaikan yang dia ikhlas karena Allah, ya diterima oleh Allah Taala. Cuma dia harus tobat kepada Allah dari semuanya. Bagaimana kita istiqomah di atas jalan yang lurus? Kita istiqomah jalan yang lurus ini ya memang sulit, tapi kita wajib berjuang. Yang paling pokok kita ini belajar dulu, belajar terus. Ilmu, mengamalkan amal soleh, kemudian mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian kita mencari teman-teman yang baik dan terus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Banyak saya sebutkan dalam buku Istiqomah, nanti Anda bisa baca kiat-kiat untuk istiqomah. Ini tentang pertanyaan banyak yang sama tentang dakwah kepada keluarga, sudah saya jelaskan tadi. Dan kita harus sabar menghadapi keluarga. Antum bisa kasih buku, suruh baca buku Prinsip Dasar Islam, atau mungkin ada makalah yang bagus tentang tauhid, antum bisa print, antum kasih kepada orang tua, atau dengarkan apa? Di sini ada radio, ada TV Roja atau Al Iman, antum bisa dengarkan supaya mereka mau mendengar. Tapi doa juga terus antum agar keluarga antum mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Apakah benar orang Islam itu semua tujuannya ke sorga? Ya betul, tapi kan harus dia mengikuti siapa? Orang Islam aja nggak cukup. Dia harus belajar, harus mengkaji Quran Sunnah. Dia harus beragama dengan cara beragama yang telah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Nggak bisa hanya Islam aja masuk surga, nggak bisa. Dan tadi ada saya sebutkan, dia sholat yang 5 waktu, puasa. Kalau dia berbuat syirik, nggak diterima oleh Allah. Bagaimana kalau kita ingat kepada kematian, takut mati? Takut mati nggak boleh, tapi ingat kepada kematian boleh, supaya kita betul-betul menjauhkan segala macam perbuatan dosa. Orang yang paling pintar, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang selalu ingat kepada kematian. Saya ulangi lagi, dengarkan. Kata Nabi, orang yang paling pintar adalah orang yang selalu ingat kepada kematian dan mempersiapkan diri dengan bekal sesudah kematian itu. Ulaikal aqyas, kata Nabi. Mereka lah orang-orang yang pintar, orang yang jenius, orang yang selalu ingat kepada kematian. Kita nggak boleh takut kepada kematian, tapi kita harus ingat kepada kematian. Supaya apa? Kita terus minta ampun kepada Allah. Supaya terus kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Supaya kita berjalan di atas sunnah. Supaya kita zuhud kepada dunia. Supaya kita nggak tamak kepada dunia ini. Supaya kita tidak dengki dan iri kepada orang. Itu tujuan dari ingat. Banyak faedahnya kita ingat kepada kematian. Bagaimana kita menghadapi situasi yang ada sekarang ini? Ya antum semua tetap aja melaksanakan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang paling penting. Kita peduli kepada umat. Yang paling penting peduli bagaimana mengajarkan mereka tentang kebenaran. Ini peduli. Karena apa? Nggak ada yang bisa menjelaskan tentang iman, tentang tauhid kecuali orang-orang berilmu. Makanya orang berilmu dimintakan ampun oleh siapa? Malaikat semua di langit mintakan ampun orang berilmu itu. Ikan-ikan di lautan mintakan ampun orang berilmu.
Karena ini andil kita yang paling besar. Justru bangsa ini mestinya bersyukur kepada Allah SWT dengan adanya para dai yang mengajak manusia kepada tauhid, mengajak kepada iman, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Bersyukur bangsa ini. Karena apa? Karena bangsa ini akan jadi baik. Bukan orang-orang yang mengajarkan kepada kesyirikan, bid'ah, penyesatan kepada umat. Justru ini akan merusak bangsa ini. Dan Allah akan turunkan azab dan terus azab. Justru ini kita ajak mereka kembali kepada Islam yang benar. Justru orang-orang yang mendakwakan dakwah tauhid ini justru mereka yang betul-betul dia cinta kepada bangsa ini. Kadang-kadang orang nggak senang dengan dakwah ini, oh ini nggak cinta NKRI. Di balik NKRI itu mereka berkedok untuk menghancurkan bangsa ini. Di balik kalimat hak asasi mereka berbuat segala macam bentuk kesyirikan, bid'ah, maksiat yang paling besar mereka lakukan apa? Di balik hak asasi manusia. Ini kerusakan. Kita orang yang cinta kepada bangsa ini untuk menegakkan tauhid kepada Allah Taala. Mesti dipahami oleh semua pejabat. Justru kita ini mengajak orang bangsa ini untuk mendapatkan barokah dari Allah, dihindarkan berbagai macam azab dan petaka. Yang insya Allah nanti akan saya sampaikan kenapa banyak terjadi azab dan petaka di mana-mana. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sekarang ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Materinya cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada semua yang hadir, antum sudah sabar meskipun panas terik matahari, antum sabar. Mudah-mudahan antum diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi. Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan